Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita bisa bermajlis setelah melaksanakan salah satu ibadah yang paling utama, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Keutamaan sholat subuh secara berjamaah itu, jamaah rahimani rahimakumullah, bisa tergambar dari pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hiasan dari sholat subuh itu sendiri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal di dalam kaidah itu tidak ada ibadah sunnah yang menyamai pahala ibadah wajib. Kalau sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya, maka bagaimana dengan sholat wajibnya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidayah untuk melaksanakan kewajiban kita ini. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, semua pengikut beliau. Semoga kita semua kelak dicatat oleh Allah sebagai pengikut-pengikut beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak mendapatkan syafaat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis subuh kita dengan insya Allah kami akan membahas 3 ayat dari surah Al-Hujurat, yaitu ayat ke-10, 11, dan 12. Ayat ini insya Allah relevan dengan keadaan kita, khususnya di kota Balikpapan dan umumnya di negara kita yang sedang hampir pasti semuanya berbicara tentang pemilihan dan lain sebagainya, yang itu berpotensi untuk kita berbeda satu dengan yang lainnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah jika ada 2 saudara kalian berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, innamal mu'minuna ikhwah, kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa di antara berbagai persaudaraan, di antara berbagai ikatan saudara yang dimiliki manusia, kita memiliki ikatan saudara sedarah. Orang tua kita, anak kita, ya saudara kita, kerabat kita, itu ikatan saudara sejarah. Ada ikatan, kalau di kita ini ikatan sebangsa dan setanah air, sama-sama orang Indonesia lahir, ikatan sesuku, bahkan ada ikatan kalaupun tidak dipersatukan dengan itu, kita masih dipersatukan dengan sesama manusia, ikatan basyariah. Tapi kata Ibnu Katsir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan innama, maka ikatan persaudaraan seiman itu adalah yang paling tinggi. Bahkan kalau kita dilihat di dalam beberapa fakta sejarah, ketika di zaman Nabi, tidak jarang seseorang harus melawan dengan
saudara sedarahnya. Kenapa? Karena berbenturan dengan innamal mu'minuna ikhwah di awal-awal masa penyebaran Islam. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, jadi tidak relevan jika kita sama imannya, rukun imannya sama-sama 6, rukun Islamnya sama-sama 5, hanya berbeda bagaimana memandang apakah sholat subuh itu setiap subuh sunnah kunut, ataukah sebagaimana pendapat di dalam mazhab Syafi'i, ataukah bid'ah sebagaimana pendapat mayoritas di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, atau sebelum kunut subuhnya sebelum ruku atau setelah ruku, antara perbedaan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Apakah seperti kita ini atau seperti mazhab Maliki yang sebelum ruku misalnya. Kalau hanya perbedaan mazhab itu kemudian kita kalahkan saudara kita yang tidak semazhab dengan kita, tidak bersaudara lagi, maka kita melanggar nas Al-Quran. Kalau kita hanya berbeda dalam pandangan hal-hal furu'iyah, apalagi masalah ini sudah masalah agama, apalagi masalah-masalah yang bukan urusan agama, kemudian saudara seiman kita, saudara seislam itu, kita keluarkan dia dari persaudaraan, maka kita jelas-jelas melanggar teks Al-Quran yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan kalaupun ada saudara kita yang berselisih, bagaimana menyikapinya? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau bisa kita damaikan, damaikan. Kalau tidak bisa kita damaikan, pokoknya satunya tidak mau, maka minimal kita tidak mengomporinya. Kenapa demikian? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka karena itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah dan agar kita mendapatkan rahmat. Dalam riwayat kita dapati orang-orang yang tidak menjaga persaudaraan atau orang-orang yang tidak menyambung silaturahim, bahkan kata Nabi ketika Nabi itu bermajlis ingin menyampaikan sesuatu, Nabi dibisiki oleh Jibril, oleh malaikat Jibril, di antara sahabatmu ini ada yang memutus tali silaturahim, ada yang memutus tali persaudaraan. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang memutus tali silaturahim, keluar dari majelisku ini. Kemudian para sahabat saling melihat dan tiba-tiba ada seorang yang keluar dan pulang, kemudian berdamai dengan saudaranya, baru dia masuk lagi. Apa kata Nabi? Kenapa sampai aku suruh engkau keluar wahai sahabat? Karena kalau engkau masih di sini, majelis kita tidak didatangi oleh malaikat rahmat. Artinya orang yang memutus persaudaraan itu tidak diberkahi hidupnya, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat di dalam berbagai riwayat bahwa menjaga persatuan, menjaga tali persaudaraan, khususnya innamal mu'minuna ikhwah, itu menjadi konsen yang sangat serius dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan rasa persaudaraan seseorang dengan kuat tidaknya keimanannya. Bahkan apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum benar imannya sehingga dia memperlakukan saudaranya dengan baik. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam berkasih sayangnya, di dalam saling mencintainya, di dalam saling pedulinya. Apa kata Nabi? Matsalul jasad, ibaratkan satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun tada'a sairu jasadihi bis-sahari wal humma. Jika ada bagian tubuhnya yang sakit, yang terluka, maka semua anggota tubuh juga akan tidak bisa tidur
dan akan merasakan demam. Ini luar biasa perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Nabi. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyampaikan kalbunyan, ibarat satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang antara pilar yang satu dan pilar lainnya itu saling mengokohkan. Maka sekali lagi jemaah rahimani rahimakumullah, jika ada di antara kita yang hanya berbeda pandangan politik misalnya, sebentar lagi kita mau pemilihan, bahkan cara memandang politik itu sendiri, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, maka kalau sampai mengorbankan silaturahminya, mengorbankan persaudaraannya, ini melanggar teks sharih dari Al-Quran, bertentangan dengan perintah langsung Al-Quran. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan perbedaan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang bahkan mulai dari zaman Nabi sudah ada, apalagi zaman kita ini sudah 15 abad selisih kita dari diturunkannya Al-Quran dan disampaikannya hadis-hadis itu. Di zaman Nabi saja sudah berbeda, di zaman para salaf sudah berbeda, apalagi di zaman kita. Di zaman kita itu, jamaah rahimani rahimakumullah, kita mulai dari paling dekat. Dulu founding father bangsa kita itu Pak Soekarno itu di dalam tulisannya, memoralnya anaknya Buya Hamka, Irfan Hamka, saya pernah membaca bukunya. Kata anaknya Buya Hamka cerita, bapakku itu pernah dipenjarakan oleh Bung Karno 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun 4 bulan apa. Sedangkan, dan ini di masa-masa beliau sudah senior. Sedangkan Buya Hamka itu kan menghidupi keluarganya dari hasil menulis karya itu, Pak, mengisi seminar, menulis. Tapi ya karena perbedaan politik akhirnya masuk penjara karena pernah dituduh ingin membuat makar kepada pemerintah Soekarno. Tapi sesama dari bangsa ini, Pak, apa perbedaan itu, Pak? Ketika Pak Bung Karno itu wafat, ada ajudan Soeharto yang mengantarkan sepucuk surat kepada Buya Hamka. Apa isi suratnya, Pak? Apa kata ditulis Bung Karno? Kalau nanti aku sudah wafat, jangan sampai aku tidak disolatkan, dipimpin solat oleh Buya Hamka. Aku hanya ingin dipimpin sholat oleh Buya Hamka. Begitu, Pak. Jadi ketika datang itu, ini di bukunya ayah itu ya, Buya Hamka itu, dari Irfan Hamka. Ketika surat itu nyampe kepada Buya Hamka, kemudian Buya Hamka menangis dan mengatakan, salah satu orang hebat bangsa ini sudah wafat. Maka beliau bertanya, apakah beliau sudah wafat? Iya, sudah wafat. Sudah dibawa dari RSPAD, mau dikubumikan. Langsung Buya Hamka berangkat dan memimpin sholat. Bahkan, Pak, diceritakan oleh Irfan Hamka, Buya Hamka itu ditentang oleh ya orang-orang dekatnya. Tidak adakah rasa dendam di antara kalian? Engkau sudah pernah difitnah oleh pemerintah dan lain sebagainya. Apa Buya Hamka? Perbedaan saya dan orang Islam ini adalah perbedaan biasa. Faktanya dia mati dalam keadaan Islam, dia berwasiat ingin disolatkan oleh diriku, maka aku solat. Aku tidak punya rasa dendam. Masalah kami itu hanya masalah cara memandang politik. Itu luar biasa, Pak. Jadi bangsa kita sudah begitu cara menyikapi perbedaan. Di zaman salaf itu, Pak, Imam Ahmad bin Hambal itu banyak berbeda dengan Imam Syafi'i, walaupun gurunya. Termasuk masalah kunut subuh. Kata Imam Ahmad bin Hambal, tidak sahih hadis kunut subuh. Yang menurut Imam Syafi'i ini yang paling sahih. Bahkan kalau orang tidak kunut subuh, sunnah sujud sahwi. Begitu pendapatnya, Pak. Artinya ini berbeda nih antara guru dan murid. Tapi Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala menuliskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu menuturkan sendiri, aku tidak pernah sholat sujud kecuali dalam sujudku aku mendoakan Muhammad bin Idris
tidak kurang 40 tahun. Bayangkan Pak, orang yang berbeda pandangan ini, satunya bilang kunut itu bid'ah, satunya bilang kunut itu sunnah. Apa yang dilakukan Pak oleh Imam Ahmad bin Hambal? 40 tahun aku doakan itu Muhammad bin Idris di dalam sujudku. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis dengan tinta emas di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ini perbedaan itu seperti itu Pak. Kalau dikelola itu mengharukan. Dan di zaman Rasulullah SAW sudah ada perbedaan itu Pak. Bukan perbedaan seperti kita. Yang satu di sini masjid ini kunut, masjid sebelah di sana tidak kunut. Bukan hanya itu. Perbedaannya apa? Sampai beda satunya sholat, satunya tidak sholat. Itu ditulis misalnya di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Rahiqul Makhtum, karangan Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalam bab perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Jadi setelah Rasulullah SAW 5 tahun hijrah, itu kan Islam sudah mulai nampak kuat di Madinah. Maka orang-orang musyrik, orang-orang yang belum Islam itu memandang kalau Islam ini tidak segera dihabisi, maka Islam ini keburu besar, tidak bisa ditandingi nanti. Sehingga orang-orang di Mekah dan penduduk-penduduk yang lain itu berinisiasi. Kalau begitu kita beraliansi, dikenal dengan Ahzab. Semua nyerang ke Madinah, mumpung belum besar ini Madinah. Sehingga sepakat itu Pak. Semua yang tidak Islam mau menyerang Madinah. Kenapa? Islam ini hampir-hampir tidak bisa ditandingi. Jadi maka diserang Madinah dengan semua aliansi, semua kabilah suku menyerang. Maka Rasulullah mendapatkan masukan dari para sahabat, kalau begitu kita jangan di Madinah, keluar. Apa kata sahabat yang ahli perang, yang orang Persia, namanya Salman Al-Farisi? Kalaupun kita keluar, habis kita. Anak-anak kita habis, istri kita habis, kita juga habis. Orang kecil kita, semua aliansi mau memerang kita. Maka kalau ditanya oleh Nabi, apa saranmu wahai Salman? Biasanya kalau di Persia, di tempatku, kalau kita kalah jumlah dan mau diserang, bertahan aja di dalam. Caranya bagaimana bertahan di dalam? Kita buat penghalang. Sehingga dikalilah waktu itu Khandaq, parit. Khandaq itu bahasa Persia asli. Digali parit itu Pak, pemisah itu. Digali dan umat Islam bisa bertahan. Tetapi dikepung berhari-hari. Sehingga di dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad. Orang yang mengepung ini Pak kena badai pasir sehingga mati perbekalannya, tidak jadi, mengaku kalah, pulang masing-masing. Umat Islam yang sudah dikepung berhari-hari itu capek, lelah, sudah kena mental juga, tapi Allah Subhanahu wa taala balas dengan kemenangan. Nah, perbedaan itu mulai dari sini Pak. Ketika umat Islam mau pulang ke rumahnya masing-masing, mau menggantungkan pedang dan tombaknya, Nabi Muhammad dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa selama kalian menghadapi pengepungan, sekutu dekat kalian, penduduk Madinah bagian belakang, yang itu orang Yahudi Bani Quraidah, kata malaikat Jibril, hampir membunuh anak-anak kalian. Sekutunya berkhianat Pak. Yang Bani Quraidah di belakang Madinah berkhianat. Kemudian Nabi langsung panggil sahabatnya, kalau kalian masuk ke rumah, maka mereka selesai, tapi akan diulangi kembali pengkhianatan itu. Kemudian Nabi menyampaikan, sudah, pergi ke sana, usir orang yang berkhianat itu. Hukum dengan hukum mereka sendiri. Maka Nabi mengatakan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan hari sudah mulai sore. Berangkat ke sana, di tengah jalan habis waktu asar. Mau habis waktu asar, kita tidak sholat asar, sebagian bilang. Tapi Nabi bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian yang lain tidak. Maksudnya Nabi itu kita harus segera. Maka ada dua pendapat. Satu sholat di sana, walaupun sholat asar di waktu Isya.
Apa yang terjadi, Pak? Karena ini bukan pelajaran sejarah, singkat cerita selesai diusir lah. Bani Quraidah ini di dalam riwayat dihukum dengan adat istiadat mereka sendiri. Nabi suruh pilih, kalian kan ahli kitab, hukum menurut hukum kalian sendiri. Pulang ke Madinah, Pak, para sahabat ini kemudian melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, kami sudah menuntaskan misi, tapi ada di antara sahabatmu yang tidak taat. Apa tidak taatnya? Mereka sholat tidak di Bani Quraidah. Sahabat yang lain ada 2 kelompok sudah melaporkan, ya Nabi, ada sahabatmu yang tidak menggunakan akalnya. Dia orang Arab tapi tidak paham bahasamu. Padahal maksud engkau itu segera, itu hanya ungkapan. Kalau kalian di jalan, sholat di sana agar kita cepat. Tetapi perintah sholat ya sholat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghadapi 2 perbedaan ini bagaimana? Apakah satu divonis atau tidak? Apa kata Nabi? Ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, yang sholat di jalan itu faham dengan maksud pikiranku bahwa urusan ini harus segera selesai. Yang sholat di sana faham dengan dia sangat cinta denganku, mengikuti apa yang aku katakan tanpa dipikir-pikir lagi. Maka dua-duanya ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak, cara perbedaan mulai zaman Nabi itu sudah ada. Kalau kita berbeda saat ini, ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, kalau perbedaan itu sama-sama orang Islam, bagaimana kata Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau perbedaannya bukan berbeda yang pas ada ayatnya seperti tadi. Kalau sudah ada ayatnya, ada Al-Qur'annya, tidak bisa, Pak. Sholat itu wajib. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib. Kemudian ada orang berkata, tidak sholat, tidak apa-apa. Ya jelas, tidak bisa diterima. Tapi kalau perbedaannya bagaimana teknis-teknisnya, maka apa kata Imam Syafi'i? Ra'yi haqqun wa ra'yuka batil. Walakin ra'yi yahtami walal batil wa ra'yuka yahtamilu alal haq. Pendapatku ini benar, pendapatmu menurutku salah. Tapi pendapatku ini ada kemungkinan salahnya, pendapatmu ada kemungkinan benarnya. Diterjemahkan oleh ulama berikutnya, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita kalau sudah bersepakat, ayo kompak. Kalau kita tidak bisa dipertemukan, saling memberi alasan untuk saudara kita. Inilah sikap agar kita tetap berpegang pada ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ada perbedaan di antara kita, tidak bisa ketemu, harus saling berlapang dada. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-11 dan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan beberapa dosa. Yang dosa itu, kata Ibnu Katsir, kalau dilakukan akan mengganggu, innamal mu'minuna ikhwah, akan merusak persaudaraan di antara kita. Paling tidak ada 6 dosa yang terkandung di surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12-nya. Kalau dosa-dosa ini dilakukan, rusak, Pak, mudah rusak urusan persaudaraan itu. Yang pertama adalah dosa saling yashor, mengolok-ngolok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, satu kelompok mengolok-ngolok kelompok lainnya.
Karena bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengoloknya. Yang bisa merusak hubungan kita adalah mengolok-olok saudara kita. Mengolok-olok itu menganggap remeh saudara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dimaksud dengan meremehkan manusia dengan orang sombong itu ghamtul haqqi batrul haqqi wa ghamtun nas. Meremehkan orang lain. Apa sih kamu ini? Menganggap saudara kita rendah, menganggap saudara kita itu tidak lebih baik, itu salah satu penyebab dari rusaknya rasa persaudaraan di antara kita. Diolok saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan khusus, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairum minhun. Khususnya perempuan, istri-istri kita, anak-anak kita di rumah diingatkan jangan mengolok perempuan lainnya. Ini memang Allah ingatkan khusus, Pak, disebut khusus. Para perempuan itu ingatkan, jangan suka meremehkan perempuan lainnya. Karena bisa jadi yang diremehkan, yang diolok itu lebih baik daripada yang mengoloknya. Tetapi lebih jauh, ini adalah dosa yang akan menyebabkan rasa persaudaraan itu mati. Rasa persaudaraan itu hilang. Rasa persaudaraan itu tidak kuat. Kelompok yang di sini mengolok kelompok yang di sini. Kelompok yang di sana mengolok kelompok yang di sini. Itu yang membuat rasa ini hilang, Pak. Rasa persaudaraan yang kata Nabi kalbunyan, kal jasadil wahid, satu tubuh, satu bangunan itu runtuh karena diolok. Kemudian berikutnya wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kalian. Jangan kalian celak diri kalian. Ada orang mencela diri sendiri? Tidak ada, Pak. Saya mencela diri saya tidak ada. Tapi ayat ini kata Ibnu Katsir, orang yang mencela orang lain maka dia sama saja mencela dirinya sendiri. Kalau kita hina orang lain, kita bilang orang lain itu jelek, mohon maaf, kita bilang orang lain itu bodoh sekali kamu ini. Itu sama saja dengan mengatakan diri sendiri ini jelek, diri sendiri ini bodoh. Maka Allah katakan wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian sendiri. Bahkan, Pak, jadi orang yang mengatakan, kata Nabi, seseorang yang orang Islam mengatakan kepada Islam lainnya ya kafir, illa ahaduha kafir. Kalau ada orang memanggil orang lain dengan panggilan kafir, pasti dia salah satunya itu harus kafir. Kalau yang dipanggil wahai ahli neraka, salah satunya harus masuk neraka. Kalau bukan yang dituduh, yang dipanggil, maka yang memanggil ini akan masuk neraka. Maka yang kedua, jangan menghina diri kalian sendiri. Sejatinya kalian itu sama-sama anak Adam, sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam. Kalau mencela orang lain sama saja dengan mencela diri sendiri. Kemudian yang ketiga, dosa yang akan merusak rasa persaudaraan di antara kita adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan membuat lakob, membuat panggilan buruk kepada saudaranya. Dulu, Pak, 2019 waktu Pilpres yang antara Pak Prabowo Pak Jokowi kedua kalinya, itu kan semua orang ya, pokoknya kalau bukan dipanggil apa namanya waktu itu ya, dipanggil cebong, dipanggil kampret, semua orang itu kan memanggil saudaranya dengan panggilan buruk. Dan sekarang masih, Pak, waktu 2 pekan yang lalu mungkin heboh, Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan, Ustadz Adi Hidayat yang salah satu ustadz besar di Muhammadiyah, menyampaikan hukum apa gitu, Pak, diolok-olok, Pak, diberi label apa, ahli bid'ah, ahli sesat, ahli menyesatkan orang. Ini kan luar biasa ya, memanggil orang lain dengan panggilan ahli bid'ah. Kenapa?
Karena hanya beda di awal tadi. Ada orang suka selawatan seperti ustadz-ustadz kita di NU. Kita dipanggil ahli bid'ah. Ada orang yang tidak suka begini, dipanggil begini. Ada yang berjenggot begini, dipanggil teroris. Itu Pak, memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Maka itu bisa merusak persaudaraan. Terutama kata Allah, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Lebih hati-hati memanggil panggilan yang konotasinya itu fasik, yang konotasinya itu orang tidak beriman. Karena itulah seburuk-buruk panggilan. Tadi itu Pak, hanya beda pandangan fikih, kita panggil dia ahli neraka, kita panggil dia ahli bid'ah, kita panggil dia penyembah kubur. Wal'iyadzubillah. Ini namanya bi'salismul fusuku ba'dal iman. Memanggil orang yang sudah beriman dengan panggilan-panggilan fasik, dengan panggilan-panggilan yang menjerumuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Segera bertaubat. Kalau tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun. Maka orang-orang yang melakukan 3 dosa tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan dia gelar orang-orang zalim. Dan orang zalim itu tempatnya pasti di neraka. Jadi 3 dosa tadi yang kami sebutkan di awal, mengolok, mencela, memanggil dengan panggilan buruk, itu bisa mendapatkan predikat zalim, bisa menyebabkan kita masuk neraka. Nah, terutama Pak, dulu kalau di kampung, walaupun konotasinya itu bercanda ya, tapi harus ditinggalkan karena bisa masuk ke ayat ini. Orang punya nama bagus-bagus dipanggil dengan panggilan jelek karena namanya Muhammad misalnya, namanya Abdullah, karena orangnya pendek dipanggil cebol. Bahaya itu, padahal namanya bagus sekali Muhammad, namanya Abdullah. Karena mungkin orangnya hitam dipanggil black, dipanggil maghrib. Wal'iyadzubillah. Ini walaupun bercanda Pak, tapi ini masuk ke sini. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan buruk. Terutama tadi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-12 ada 3 dosa tadi yang jika kita lakukan maka akan merusak ayat ke-10-nya itu, innamal mu'minuna ikhwah. Apa dosa itu? Yang pertama, yang keempat kalau kita gabungkan adalah dosa berburuk sangka kepada saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian banyak berburuk sangka. Jauhi oleh kalian banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Sesungguhnya sebagian besar buruk sangka itu adalah dosa. Buruk sangka itu Pak biasanya muncul dari sikap iri, dari sikap tidak nyaman terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Saudara kita rumahnya baru, maka pikiran kita jangan-jangan korupsi, jangan-jangan dia dapat pinjaman dari bank lagi, usahanya juga apa, dia punya rumah. Itu Pak, ini berbicara dengan diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Dan rusaknya persaudaraan, rusaknya pertemanan itu Pak, rusaknya tetangga, hampir-hampir dimulai dari berburuk sangka kepada saudaranya, berburuk sangka kepada temannya, kepada tetangganya. Ada, apalagi dulu ya, kalau zaman-zaman dulu saya waktu kecil di kampung, ada orang buka usaha, usahanya tidak laris karena tidak banyak orang beli. Apa di pikirannya? Jangan-jangan dikasih tanah kuburan usahaku ini. Itu berburuk sangka dengan orang lain, berburuk sangka dengan saudaranya. Contoh Pak, antara Buya Hamka dan Pak Karno tadi, sangat mungkin itu Pak Buya Hamka
itu berburuk sangka dengan Pak Karno. Saya dipenjarakan kasus yang tidak terbukti. Tapi apa yang dilakukan Buya Hamka? Ini orang Islam, mati dalam keadaan Islam, banyak jasanya. Itu aja yang kuingat, sehingga luar biasa itu Pak ya. Begitu juga Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad yang banyak tidak setuju dengan Imam Syafi'i itu tetap mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun Pak. Tidak pernah bolong di dalam sholatnya, didoakan Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kata Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ini kan luar biasa ya. Kalau sahabat tadi yang berbeda, satunya sholat, satunya tidak sholat, kalau dituruti buruk sangkanya kelahi itu Pak. Tapi diadukan kepada Rasulullah SAW dan selesai. Dan kita mendapatkan hazanah bahwa perbedaan itu bisa kita cari jalan keluarnya. Bahkan Pak, ada kisah menarik di perang, itu perang Jamal apa perang Siffin? Perang Jamal ya. Antara pasukan Ali, kita pernah dapat fitnah Pak. Setelah pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu kan banyak fitnah. Dikata Ibnu Hajar Al-Asqalani, fitnatul kubro. Yang pertama, fitnah yang paling besar, fitnatul kubro yang besar itu Pak, adalah ketika wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga muncul pikiran politik yang beda-beda. Bahkan sejarah mencatat, ya karena ini sejarah, tidak bisa kita hilangkan. Ada perang antara menantu dan mertua. Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat ini tidak boleh dicerita Ustaz, itu aib. Ya tidak apa-apa. Tetapi Pak, kita lihat bagaimana sama-sama adilnya antara Ali dan Aisyah. Ketika ada orang yang bertanya Pak kepada Sayyidina Ali, bagaimana wahai Ali hukum tentang mani yang kena pakaian? Apa kata Sayyidina Ali? Jangan tanya saya, tanya sama Aisyah, dia yang lebih tahu masalah ini. Itu lagi berperang Pak, sama-sama adil. Karena ini urusan politik, urusan agamanya, tanya kepada Aisyah. Begitu juga ketika ada sahabatnya yang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana ini cara mengusap muzah, cara mengusap sepatu, bagaimana ini? Apa kata Aisyah? Ini yang lebih tahu Ali, karena Ali itu yang sering bersama Nabi di dalam perjalanan dan peperangan. Pergi sana, tanya kepada Ali. Ini kan luar biasa. Ini tulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram, hadis tentang mengusap muzah. Bahkan hadis tentang membatalkan wudhu itu disuruh tanya kubu sana, dia yang lebih tahu. Ini kan luar biasa Pak ya. Karena perbedaan itu pasti, dan kita bisa mengelola perbedaan itu agar tetap mendapatkan rahmat. Nah, yang ketiga tadi, intinya yang keempat ya, jangan berburuk sangka kepada saudaranya. Kurangi rasa berburuk sangka kepada saudara kita, karena itu bisa membunuh rasa persaudaraan di antara kita. Kalau kita sudah buruk sangka duluan Pak, tidak ada baiknya orang. Bapak sudah benci duluan, yang di situ benci dengan sini, tidak ada baiknya itu. Begitu. Tapi kalau kita kedepankan baik sangka, baik semua, maka kata Imam Syafi'i, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatu wa ainus sukti tubdil masawiyah. Pandangan yang adil kepada saudara kita, pandangan pikiran yang baik kepada saudara kita, menghilangkan keburukan-keburukan saudara kita. Tapi kalau sudah pandangannya buruk kepada saudara kita, yang muncul itu masalah-masalah semua. Saya dengan Pak Yus misalnya, sudah ada masalah dulu, memang sudah benci. Ketika ditanya bagaimana Ustadz Irwan itu, yang muncul itu Pak jawabannya buruk-buruk semua. Dia pintar ngomong aja itu Ustadz itu, begini lain sebagainya. Begitu juga saya tanya tentang beliau, bagaimana ini? Itu begini aja. Yang muncul itu keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena kita sudah berburuk sangka. Tapi kalau kita
simpan kebaikannya, berbaik sangka, sudah urusannya itu dengan dia, dengan Allah. Begitu ya. Urusan saya dengan dia yang baik-baik saja. Maka kelanjutan ayatnya, dosa yang kelima apa? Wala tajassasu. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan saudara. Kalau tidak mau hubungan ini putus, hubungan ini rusak. Tajassus namanya, Pak. Kenapa? Tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Karena sejak kita akil balik sampai hari ini, Pak, mungkin kalau kita tulis dosa-dosa kita sendiri itu tidak muat, Pak, buku-buku di rumah kita. Pasti semua kita ini punya dosa. Banyak dosa itu, Pak, pasti. Karena Nabi yang menyampaikan, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti punya dosa dan banyak. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertaubat. Jadi tugas kita bukan mencari kesalahan saudara kita, apalagi mengulik, mengungkit-ungkit. Ada isu, Pak Yus ini begini, langsung dicari informasinya. Bagaimana sih kasusnya? Berapa sih? Itu namanya tajassus, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tidak boleh mencari-cari kesalahan, apalagi menyebarkan keburukan saudara kita, lebih parah lagi. Ini namanya yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing satu orang di antara kalian dengan lainnya. Apa itu menggunjing, Pak? Apa itu yaghtab? Ghibah, membicarakan sesuatu dari seseorang di belakang yang orang itu tidak suka kalau dibicarakan itu. Ada orang, mohon maaf, kan kita tadi sudah punya dosa semua, pernah ditangkap karena kesalahan apa, pernah mencuri dulu, zaman dulu, baru kita bicarakan, itu loh orangnya kayak soleh betul, pakai jubah-jubah, padahal pernah masuk penjara itu, pencuri itu. Ini, Pak, membicarakan keburukan orang di belakang, itu namanya ghibah dan berdosa, Pak. Bahkan ghibah itu, kata para ulama di dalam At-Tahdzib itu ya, disebutkan ghibah itu bukan hanya membicarakan orang dengan temannya, ngumpul kita bicarakan yang tidak hadir, kebetulan tidak hadir Pak Muin, kita bicarakan keburukannya, itu ghibah namanya. Bukan hanya itu, Pak, ghibah itu. Ghibah itu bahkan kata ulama menggunakan isyarat jari. Ini lagi duduk dekat, kemudian ada temannya berdiri, dicolek-colek, sudah pergi, sudah dia pergi, aman lagi. Begitu, Pak. Ada temannya datang pakai isyarat memicingkan mata, tapi itu memang mengindikasikan keburukan temannya. Begitu, Pak. Itu kata ulama ghibah juga. Dan ghibah itu tidak main-main, Pak. Salah satu dosa besar. Kenapa? Karena Allah lanjutkan di ayat ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau membicarakan keburukan orang lain, maukah kalian, sukakah kalian memakan bangkai saudaranya itu? Jadi kalau kita membicarakan keburukan teman, sama persis kita lagi makan bangkai teman itu. Kata Allah, fakarihtumu, tentu kalian tidak ada yang suka. Tidak ada orang suka makan bangkai. Dan itu celakanya, Pak, sering kita lakukan. Sering kita duduk-duduk dengan teman, mana Pak Muin? Wah, sudah. Awalnya bicarakan pergi umroh, pergi kemana. Tapi lama-lama merembet. Kemarin loh dia begini, kemarin dia begini. Wah, itu yang dibicarakan. Wah, ini bahaya sekali. Karena bisa dianggap makan bangkai saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat itu, ayat ke-12 itu dengan akhir ayat, wattaqullah. Berhenti itu, ingat, takutlah kepada Allah dan bertaubatlah. Innallaha tawwabur rahim. Belum ada yang terlambat bertaubat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat, Maha pengasih, dan Maha penyayang.
Jamaah rahimani rahimakumullah, ini di ayat yang ke-10 sampai ke-12 dari surah Al-Hujurat yang berbicara tentang persaudaraan keimanan, persatuan orang-orang yang beriman atau ukhuwah Islamiyah. Namun bukan berarti dengan yang non muslim kita tidak bersaudara, tidak begitu. Saya bicara ini karena ayatnya begitu. Dengan yang non muslim juga ya kita bersaudara, apalagi tadi itu urusan sedarah, urusan sekompleks, urusan senegara. Ada sahabat yang bernama Asma, kemudian beliau datang kepada Nabi, ya Nabi, ummi qadimat, ibuku datang ke rumah, walamma aslamat, tapi tidak masuk Islam, bagaimana ini? Afa asiltu, kata Asma, saya harus memperlakukan dengan baik. Maka Nabi dengan tegas, sili, sambung silaturahim dengannya. Saya harus ngasih dia makan, berikan dia makan sebanyak-banyaknya. Apakah saya harus berbuat baik? Berbuat baik sebaik-baiknya. Itu Pak. Dengan yang non muslim juga kita harus berbuat baik. Apalagi kalau sesama Islam. Ini terkadang kita begitu Pak. Sama-sama rukun imannya 6, sama-sama rukun Islamnya 5, hanya perbedaan sedikit. Ya saya pakai baju putih, saya biasa pakai kopiah hitam gitu ya, dan lain sebagainya. Cuman perbedaan itu, kenapa kita harus melanggar pesan nyata dari ayat yang soreh dan ini muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Semua orang paham kalau ayat muhkamat itu Pak. Tinggal lihat terjemahannya ayat ke-10 dari surah Al-Hujurat, faham. Tidak harus orang yang punya ilmu tafsir lain sebagainya. Ini ayat yang muhkamat. Kenapa kita harus melanggar ayat yang jelas-jelas? Kalau sudah sama-sama beriman, jangan dikalahkan oleh perbedaan mazhab. Mohon maaf Pak. Terkadang sekarang orang itu kalau bukan sama-sama ngaji, katakanlah di satu tempat, itu sudah bukan saudaranya itu. Ini kan iman dikalahkan oleh kelompok kajian. Iman dikalahkan oleh kelompok mazhabnya. Iman dikalahkan oleh manhaj. Bahkan Pak, ini kejadian nyata. Ada seseorang yang cerita, dan anaknya sekolah di tempat kami, kemudian cerita, Ustaz, bagaimana sudah istri saya tidak mau hijrah? Apakah tetap harus bertahan saya Ustaz dengan istri saya? Maksudnya gimana? Saya sudah ngaji Ustaz, sudah hijrah. Istri saya ini yang masih belum hijrah. Astagfirullahaladzim. Tapi istri bapak masih muslim. Oh iya Ustaz, masih muslimah. Tapi dia tidak hijrah, tidak mau hijrah Ustaz. Saya ajak hijrah. Apa? Gimana Ustaz? Saya bingung. Dipertahankan apa enggak? Ya Allah, jauh sekali itu Pak ya. Jadi hanya perbedaan yang begitu harus memisahkan hubungan ini. Ini padahal kan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan itu ya pasti muncul. Tapi kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, enggak apa-apa. Orang kita sama saja imannya, sama saja rukun Islamnya. Nah, ini saya pikir ini harus dimulai dari kita membuka diri bahwa lain otak, lain isin kepala. Kata pepatah itu lain ladang, lain belalangnya. Tapi kita harus dewasa menyikapi perbedaan. Apalagi ya kompleks seperti ini pasti heterogen sekali. Ada yang seperti kami, seperti saya, dari kecil mungkin sampai besar di pesantren NU. Ya sudah, kalau amaliyahnya sudah seperti itu, susah untuk dirubah. Ada yang hanya memang sekolahnya di Muhammadiyah, ada yang ngajinya di mana. Kalau ini Pak dilihat perbedaannya, tidak akur-akur kita. Tapi kalau dilihat ada persamaannya, sama-sama sholat subuh kita, damai itu Pak. Nah, itu mungkin karena sudah masuk syuruk. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan sebelum ditutup dengan doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya terkait dengan tadi disebutkan di ayat yang ke-12 misalnya terkait dengan salah satunya mencela ya saja dosa-dosa itu. Beberapa hari ini kebetulan di masjid kita ini ada setiap ba'da subuh itu kan ada apa namanya? Pembacaan hadis Riyadhus Shalihin, kebetulan di bab mengenai laknat ya, Pak Samad Pak Sanusi ya, mengenai larangan laknat gitu. Apakah mencela ini sama dengan melaknat, Ustaz? Dan saya pribadi belum paham sih, melaknat itu seperti apa sih gitu. Apakah mencela atau seperti olok-olok kelompok satu dengan kelompok yang lain tadi itu apakah termasuk melaknat? Yang kedua pertanyaannya ini tadi disebutkan ada Imam Syafi'i atau Hambali yang saling beda pendapat tapi dalam setiap sujudnya, setiap sholatnya selalu mendoakan selama 40 tahun. Yang doanya tadi salah satunya wali walidayya, Allahumma fili wali walidayya wa wali Muhammad bin Idris ya, Syafi'i. Wali Muhammad bin Idris. Nah, mengenai saya pertanyaan ini kaitannya dengan redaksi wali walidayya itu Ustaz. Dua wali walidayya ini apakah berhenti sampai orang tua kita saja atau sampai orang-orang tua kita di atasnya gitu? Itu aja maksudnya. Mungkin ini pertanyaan tidak terlalu nyambung dengan temanya tadi. Mohon penjelasan. Makasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama saya tidak banyak menjawab Pak ya. Jadi kita itu tidak boleh melaknat, apalagi sesama orang beriman. Melaknat itu Pak, ya doa laknat ya. Doa laknat itu tidak boleh. Semoga Allah melaknat ini. Laknat itu ada namanya dalam Islam itu, marah itu ada 3 jenis ya. Ada ghadab, ada di atasnya ghadab itu Pak, apa ya? Siapa yang berbicara? Ada pertama marah itu, kalau saya marah sekali namanya ghadab bahasa Arabnya. Marah itu ya. Di atasnya itu namanya maktun. Wala lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka, bukan marah lagi. Kalau ada orang mengatakan, ayo sholat subuh berjamaah, bisa masuk surga. Tapi dia tidak sholat subuh berjamaah, itu dapat murka Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau sampai mengatakan tidak usah sholat subuh, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Jadi laknat itu di atasnya murka sudah, penghabisan sudah. Begitu. Jadi jangan melaknat orang, dan itu biasanya dikaitkan dengan keburukan. Allah melaknatmu, itu tidak boleh Pak ya, laknat. Kemudian tadi apa yang berikutnya, apakah orang tua nenek itu dapat juga kalau kita mendoakan walidayya? Iya. Jadi apa yang kita hasilkan anak kita itu sudah milik kita. Jadi sebenarnya kalau kita punya anak, kemudian anak kita itu berbuat baik, orang tuanya dapat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'iliha min wairi ayyanqusa minhu syai'ah. Siapa yang memulai perbuatan baik, mencontohkan perbuatan baik, maka itu tabungannya tanpa dikurangi ya orang yang dicontohkan. Saya misalnya mengajak, Pak, ayo kita sumbangan yuk, ada masjid kebakaran. Saya mulai, orang ikut karena termotivasi dari saya, ikut itu. Nah, kemudian diajak orang lain, ayo kita sumbangan yuk, dapat lagi. Ini harus diajakkan. Tapi ada yang memang otomatis. Apa itu otomatis? Anak kita.
Anak kita itu hasil dari upaya kita. Masuk dalam ini. Anak kita sholat, dapat kita Pak. Anak kita bersedekah, dapat kita. Nah, nanti anaknya hasil dari anak kita, dapat terus. Dapat terus. Nah, tapi hati-hati. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu mislu ismihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat contoh buruk, maka dia dapat tabungan juga. Maka di dalam riwayat itu, setiap ada orang melakukan pembunuhan, siapa yang dapat dosanya? Anaknya Nabi Adam yang pertama melakukan pembunuhan. Karena dia membuat contoh buruk di dalam pembunuhan. Bagaimana kalau anak kita berbuat buruk, Ustaz? Nah, kalau berbuat buruk anak kita selama tidak kita suruh, tidak. Tapi kalau kita ajarin dia berbuat buruk, dapat. Kita ada orang bapak misalnya, bukan kita. Ada orang yang suka berjudi. Anaknya diajak berjudi. Ya sudah, dia meninggal, anaknya berjudi, dapat terus, Pak. Dia memberikan contoh yang buruk. Tapi kalau anaknya melakukan kebaikan, hatta dia, karena ini hasil kita, hasil sunnah baik kita. Kita punya anak, dapat kita. Maka salah satu perbuatan mulia, cara terbaik membalas orang tua kita yang sudah tiada, selain mendoakannya apa? Selalu menjadi anak soleh. Karena otomatis orang tua kita akan dapat. Salah satu cara berbakti yang paling baik kepada anak orang tua adalah menjadi anak soleh. Ustaz, bagaimana dengan hadis itu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah satunya waladun sholihun yad'ulah. Nah, maka ulama berbeda. Ya, kalau dia didoakan lebih cepat lagi. Tapi semua kebaikan anak itu insya Allah nyampe kepada orang tua. Dari mana hadis yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan, siapa yang menghasilkan kebaikan, maka hasil itu akan dapat jadi tabungan kita. Sehingga kita tidak usah semoga Allah mengampuni kedua orang tuaku, kedua orang tuanya kedua orang tuaku, kedua orang tuanya orang tuaku. Oh, tidak selesai nanti. Nah, ini. Jadi cukup Allahumma gfirli wali walidayya dan seterusnya. Kalau Imam Ahmad, guru terbaiknya yang didoakan, Wali Muhammad bin Idris Syafi'i. Nah, ini sebenarnya bahasan ini bisa dikorelasikan kemana-mana. Jadi kalau kita sujud, ya silahkan berdoa dengan pertama ya doa yang maksur, Subhana Rabbil A'la. Kalau imamnya lama, tambah sudah sendiri. Nah, kalau bisa bahasa Arab, Anda bisa Arab, doa di dalam hati. Atau Imam Ahmad juga mendoakan yang seperti itu. Nah, itu Pak, sebenarnya saya pernah baca ya penjelasannya Kiai siapa di situsnya NU Online, salah satu yang biasa dijadikan ibarat untuk orang-orang yang berdoa, bukan hanya doa yang maksur. Kan doa yang maksur Subhana Rabbil A'la atau sajadah wadhi dan seterusnya. Berdoa yang lain ini Imam Ahmad saja mendoakan gurunya 40 tahun. Bayangkan 40 tahun didoakan gurunya. Insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiratan wa batinah wa tahsuruna biha min ibadika salihin fi dunyana wa ukrana wa ala alihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hidayatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Allahu yuwaffiquna ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.